Setiap tahun, di bulan Juni, suasana di Tiongkok berubah drastis. Jalanan menjadi lebih sepi, klakson kendaraan dilarang berbunyi di dekat sekolah, bahkan polisi diturunkan hanya untuk menjaga ketertiban di sekitar lokasi ujian. Kenapa? Karena ada satu momen penting yang membuat seluruh negeri ini menahan napas, yaitu Gaokao. Ujian masuk perguruan tinggi nasional yang ditakuti oleh seluruh rakyat Cina. Gaokao bukan sekedar ujian, ini adalah pertaruhan hidup. Tak ada ujian yang lebih penting, lebih menentukan, dan lebih menegangkan dibanding Gaokao. Nama Gaokao sendiri berarti ujian tinggi, dan itu bukan sekedar nama. Ujian ini akan menentukan masa depan setiap remaja di Tiongkok, mulai dari universitas yang mereka masuki, sampai karir, dan bahkan status sosial mereka di masa depan. Begitu pentingnya Gaokao, sampai-sampai muncul fenomena ekstrim. Di sejumlah kota, siswa menggunakan infus vitamin C agar tetap fokus belajar. Sebagian siswi minum pil kontrasepsi hanya untuk menunda datang bulan saat ujian berlangsung. Mereka bangun saat matahari belum terbit dan baru tidur tengah malam, menghabiskan hampir seluruh waktu untuk belajar tanpa henti. Semuanya demi satu tujuan, lulus Gaokao dengan nilai setinggi mungkin. Dan tentu para orang tua rela mengorbankan apapun demi anaknya sukses. Fenomena ini bukan hanya terlihat di ruang kelas. Di media sosial, setiap tahun muncul kisah-kisah menyayat hati. Siswa yang mengalami kecemasan berat, depresi, kelelahan mental, bahkan bunuh diri karena tidak tahan tekanan. 34% siswa mengalami kecemasan berat, 28% depresi, dan banyak yang burnout sebelum ujian. Beberapa sekolah sampai harus menyediakan konselir psikologis tambahan selama musim ujian. Untuk banyak siswa, Gaokao bukan hanya ujian pengetahuan, tapi juga ujian mental dan emosional yang luar biasa berat. Ketakutan akan kegagalan begitu nyata, karena di Cina tidak ada jalan lain selain Gaokao. Lalu, apa sebenarnya Gaokao? Gaokao adalah ujian nasional yang diikuti oleh seluruh siswa SMA di Cina sebagai syarat utama masuk universitas. Mata pelajaran yang diujikan tergantung jurusan yang diambil, IPA atau IPS. Namun secara umum, siswa harus mengikuti ujian wajib matematika, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Ditambah mata pelajaran pilihan misalnya untuk sains, fisika, kimia dan biologi, atau sosial, sejarah, geografi dan politik. Lalu bagaimana dengan soal ujiannya? Jauh lebih sulit dari kurikulum sekolah. Bahkan siswa-siswi terbaik di sekolah unggulan pun belum tentu bisa memperoleh nilai tinggi. Soal-soal banyak diambil dari luar kurikulum. Bahan pertanyaannya setara Olimpiade Sains, karena ujian ini dirancang untuk menyaring hanya yang terbaik. Yang membedakan Gaokao dari ujian seperti misalnya SAT di Amerika Serikat adalah fungsinya. SAT hanya menjadi salah satu komponen penilaian universitas. Gaokao adalah satu-satunya penentu apakah seseorang bisa masuk universitas top, universitas tier 2, atau hanya sekolah vokasi. Jadi fungsi Gaokao adalah murni proses seleksi. Tidak ada wawancara, tidak ada portofolio, tidak ada jalur belakang. Semuanya hanya ditentukan oleh skor Gaokao. Setiap tahun, lebih dari 10 juta siswa mengikuti Gaokao. Dan jumlah siswa terus meningkat. Tahun 2024, tercatat 13,4 juta siswa mengikuti Gaokao serentak di Tiongkok. Tapi, hanya 5% yang akan diterima masuk ke 115 universitas top, seperti Peking University atau Tsinghua University, yang dianggap sebagai tiket emas menuju masa depan cerah. 28% masuk ke universitas negeri kelas 2, 50% akan masuk ke universitas swasta, atau sekolah tinggi vokasi. Sisanya, sekitar 17%, gagal masuk ke perguruan tinggi. Persaingannya sangat brutal. Satu kesalahan kecil bisa berarti perbedaan antara masuk universitas elit atau tidak sama sekali. Karena itulah, banyak orang tua berambisi memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang dikenal sebagai pabrik Gaokao atau Gaokao Factory, seperti Hengshui High School di Provinsi Hebei. Di sekolah ini, jadwal belajar diatur super ketat dan militeristik, dari pagi buta hingga larut malam. Tidak ada waktu bermain, tidak ada libur akhir pekan,
dan semua siswa wajib mengikuti sistem belajar yang keras dan disiplin tinggi. Siswa hanya dapat time off, 1 malam setiap 3 minggu. Tujuannya hanya satu, memastikan siswa siap tempur menghadapi Gaokao. Tapi, sistem ini bukan tanpa dampak negatif. Tekanan yang luar biasa tinggi, membuat banyak siswa kehilangan masa remajanya. Mereka dikondisikan untuk hanya berpikir soal nilai. Selain itu, muncul juga masalah kesehatan mental, ketimpangan emosional, bahkan alienasi sosial. Namun di sisi lain, banyak pihak menyebut bahwa Gaokao adalah sistem yang adil. Tak peduli kamu anak petani miskin dari desa terpencil, atau anak pejabat kaya di kota besar, semuanya dinilai dengan standar yang sama. Gaokao adalah meritokrasi dalam bentuk paling murni. Di Tiongkok, itulah pintu gerbang paling nyata menuju mobilitas sosial, semua mempunyai kesempatan yang sama. Pemerintah Tiongkok pun menyadari bahwa sistem ini memiliki tekanan yang sangat besar terhadap siswa. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mencoba memperbaiki sistem ini dengan menambahkan konseling psikologis di sekolah, mengatur jam belajar, tidak mengizinkan sekolah menambah jam belajar di akhir pekan, dan mengurangi tekanan akademik dari orang tua dan guru. Mereka juga mencoba mendesain ulang beberapa kurikulum agar tidak terlalu fokus pada hafalan, tapi lebih ke pemahaman konsep. Tapi, para kritikus menilai bahwa selama Gaokao tetap menjadi satu-satunya tiket masuk universitas, akar masalahnya tidak dihilangkan, tekanan itu akan selalu ada. Perubahan-perubahan kecil hanya akan menjadi perban di atas luka yang lebih dalam. Maka, setiap tahun, jutaan siswa tetap berjuang keras. Mereka tahu betul, satu angka di kertas ujian bisa mengubah hidup. Dan, di negeri dengan populasi besar, semua orang tahu bahwa Gaokao bukan hanya ujian sekolah. Ia adalah ujian kehidupan. Di satu sisi, ini sistem meritokrasi terkeras di dunia. Di sisi lain, generasi muda Cina tumbuh dengan trauma. Gaokao mungkin adil, tapi apakah sepadan dengan penderitaannya? Bisakah Cina menemukan jalan tengah? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Kita sudah sampai penghujung video. Bila Anda menyukai video seperti ini, silahkan klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.